pelaksanaan MGMP secara daring. Alhamdulillah pesertanya sudah lumayan, lebih dari 50% yang bisa masuk mengikuti kegiatan ini. Salawat serta salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kiranya selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Memulai pelaksanaan MGMP pada hari ini, marilah kita membuka pelaksanaan MGMP ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, iya, mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian setelah kita membaca surah Al-Fatihah tadi selaku membuka kegiatan MGMP daring pada hari ini, mudah-mudahan dengan berkat surah Al-Fatihah kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dan menambah keberkahan ilmu yang didapat melalui forum silaturahmi ini. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan daripada Ketua MGMP SMA SMK Kabupaten Barito Kuala yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sugianto Anwar SAG. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia kita sama-sama mengikuti kegiatan MGMP pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sesuatu yang bermanfaat kita semua dan merupakan upaya bagi kita semua untuk bagaimana meningkatkan kemampuan kita sebagai guru pendidikan. Bapak-bapak, ibu, dan yang berbahagia, sebagaimana di undangan yang kami sampaikan bahwa hari ini materi kita adalah berkenaan dengan lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu adalah tentang bagaimana kita membuat instrumen penilaian. Dan terkait itu juga kemarin juga kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan Ramadan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kegiatan pesantren Ramadan kemarin sudah kita laksanakan dengan baik dan tinggal sekarang kita pembuatan laporan untuk kegiatan tersebut. Bapak hadirin sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Kemarin kan sudah kita sampaikan bahwa di awal bahwa kita dari beberapa pertemuan itu kan ada apa? Bahwa untuk MGMP ini kan ada apa? Ada beberapa kali pertemuan. Dan untuk bulan April ini kan saja sebenarnya. Jadi yang berarti masih ada 3 kali pertemuan lagi yang tatap muka. Nah, ini nanti perlu kita sepakati bersama supaya apa yang tatap muka itu memang benar-benar
kita fokuskan untuk hal-hal yang penting, yang harus kita berkembang. Sementara untuk hal-hal yang bersifat hanya sifatnya diskusi, kemudian hanya bersifat tidak baru memberikan menetapkan yang kita buat, baru menetapkan piagam yang kita buat itu kalau dalam orangnya. Yang muda, kenapa yang muda ini masih perlu naik pangkat? Kalau non Tuhannya kira-kira kan lebih naik pangkat lagi bang, kayak Bu Aida misalnya. Anda kain naik lagi. Anda lagi kah? Nampak. Nah jadi itu, ya, jadi kemarin juga saya bilang dengan Mbak Brahma kalau bisa saya itu kan usahain di apa? Diumpetakan di MGMP, di MGMP. Jadi pelatihan saya bilang. Kenapa? Sebab saya ini kan sudah ada jatah di
di sekolah itu kadang-kadang kan memang ada hal-hal yang harus saya mewakili sekolah. Jadi mungkin dari situ cukup aja piagam tulisan anak sampai pangkat selanjutnya. Nggak usah memakai memakai di MP5 aja, cukup aja insya Allah di pelatihan PAI cukup aja. Ini kan ada beberapa piagam sudah saya miliki. Nah jadi itu tidak ada kawan-kawan kita yang terganjal berbagai hal masalah, misalnya apakah naik pangkat atau misalnya kemampuan yang dimiliki. Nah itu. Jadi itu mudah-mudahan dengan hal-hal seperti ini kita makin meningkat. Kemudian yang kedua, saya berharap nanti ke depan pertemuan yang akan datang itu kita semacam ada persiapan lebih lagi. Maksudnya begini, pertemuan akan datang itu kan ada materinya, jadi kita semacam berbagi lah modelnya. Berbagi apa ya? Berbagi gantian jadi pemateri. Nah, sekaligus belajar jadi pemateri. Misalnya selama ini kan yang ada voluntaris kira-kira jadi pemantarnya segala macam dia kayak pemintarnya tenang. Saya berharap ke depannya ada lagi. Jadi nanti mungkin ke depan pertemuan akan datang itu kita berbagi misalnya si Ano materi tentang apa misalnya, si Ano tentang materi apa. Nah, jadi dengan demikian maka kita bisa meningkatkan kemampuan kita sekaligus untuk menyiapkan regenerasi. Kepada Bapak, kayak ulo-ulo ini kan sudah ketinggalan informasi sebenarnya. Yang lebih memiliki kemampuan itu kan Pak yang muda-muda. Itu. Kemarin dari Pak Naparin ada menyampaikan bahwa kayak Pajir kalau Zoom ini direkam. Nah, saya pikir ini sebuah inisiatif yang baik, sebuah inovasi bagaimana apa yang sudah kita lakukan ini kan jadi ada semacam rekaman otentik. Sehingga kalau ada hal-hal yang masih belum yang masih misalnya kita ada untuk refresh ulang itu masih bisa kita lakukan. Itu. Selanjutnya karena ini berkaitan dengan apa? Dengan penilaian sebenarnya ada beberapa hal yang ada 9 prinsip penilaian yang memang wajib kita ketahui sebagai guru dalam artian supaya nanti kita ini benar-benar menilai itu secara benar. Pertama adalah bahwa prinsip penilaian itu pertama harus sahih. Sahih itu maksudnya adalah penilaian itu harus didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Artinya apa? Memang nilai itu memang sesuai dengan yang diukur. Jangan mengukur sesuatu yang tidak sesuai sebenarnya. Seperti orang misalnya mengukur panjang, berarti kan harus pakai meteran. Tidak bisa mengukur panjang itu dengan menggunakan alat misalnya pakai liter misalnya. Itu sebagai contoh saja. Yang kedua adalah ketika kita melakukan penilaian itu harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Sehingga tidak terpengaruh dengan subjektivitas penilai. Jadi kemanapun yang dipakai, siapapun yang menggunakan, memang ketika itu digunakan, memang mengukur sesuai apa yang seharusnya. Yang ketiga, prinsip penilaian itu haruslah adil. Maksudnya adalah kita jangan membedakan siswa itu berdasarkan misalnya ini nanta bungas tinggi nilainya. Misalnya ini karena kata samalan kita, misalnya ini adat istiadat berbeda, misalnya suku berbeda, gender berbeda, lalu lantas nilainya berbeda juga. Nah ini kan tidak sesuai, jadi memang harus secara adil. Kemudian yang keempat adalah terpadu. Berarti penilaian itu harus menerapkan, penilaian itu semua komponen itu harus terkait. Kan penilaian itu kan ada macam-macam. Ada penilaian kognitif, ada penilaian sikap, kemudian juga penilaian keterampilan. Kemudian yang kelima adalah terbuka. Berarti penilaian itu haruslah berdasarkan keputusan diambil secara bersama oleh pihak yang berkepentingan.
Dan yang keenam haruslah menyeluruh berkesinambungan. Dan yang ketujuh harus sistematis. 8 berdasarkan kriteria, dan 9 adalah akuntabel, maksudnya dapat dipertanggungjawabkan. Itu beberapa hal yang terkait dengan pertemuan kita hari ini. Jadi mungkin nanti ada hal yang masih perlu kita bahas, kita bahas bersama. Dan selanjutnya adalah kita ini kan berbagai masalah mungkin yang masih perlu. Dan untuk semester depan kita sudah persiapan tatap muka. Mudah-mudahan nanti sekolah-sekolah sudah siap untuk itu. Sehingga untuk menghadapi itu memang kita perlu meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Oleh karena itu, saya berharap dengan kawan-kawan, termasuk saya juga, itu jangan sampai ada guru agama yang tidak menguasai materi pembelajaran. Karena apa? Karena memang siswa kita ini kadang-kadang dengan pembelajaran daring ini, dia malah kadang-kadang ada yang lebih cerdas ketimbang kita dengan penguasaan teknologi. Nah, ini mau tidak mau harus meningkatkan upaya kita bersama untuk bagaimana ini bisa lebih baik lagi. Ibu Aida ini kan bagus sudah nih latarnya. Di belakang ada nih. Perlu belajar nelayan dari lagi. Termasuk lo nggak ada juga. Ya. Mungkin itu berbagai hal yang sebagai pengantar yang bisa disampaikan. Mungkin nanti ada hal yang masih perlu kita diskusikan, perlu kita diskusikan bersama. Karena ini Pak Ridwan sudah bersama kita, jadi pengawas kita sudah bersama. Jadi ada baiknya untuk hal-hal yang nanti Ridwan silakan apa saja ini. Silakan. Ini demikian dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas arahan dan masukannya untuk kita semua, mudah-mudahan menjadi perubahan ke depannya bagi kita semua untuk menjadi yang lebih baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan atau arahan dari Bapak Pengawas Guru PAI SMA SMK Kabupaten Barito Kuala kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ridwan. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya Pak Haji? Ya? Pak Haji, videonya kada tampil. Oh begitu kah? Iya, nah, bilang lagi. Udah lah. Ya, terima kasih. Ya, mau. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua MGMP PAI SMA SMK Pak Haji Sugianur, Bapak dan Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti PAI SMA SMK se-Kabupaten Barito Kuala, yang kalau saya lihat dari monitor ini ada 27 orang yang hadir melalui virtual Zoom ini. Bapak dan Ibu, di kesempatan ini mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat dan iradatnya sehingga kita dapat bertatap muka meskipun melewat daring ini. Saya kira tidak mengurangi nilai pertemuan ini, mudah-mudahan. Kemudian tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Sebelumnya mohon maaf, ini sudah Tuhan, ini macam-macam, ada yang inilah macam, jadi terlambat nah mengikuti. Kemudian mah ini kayak orang ngidam aja, wah bah. Jadi mohon maaf banget sekali, ini saya terlambat, biasanya jarang terlambat, itu selalu tepat waktu ini. Nah, karena oke. Bapak dan Ibu, di kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita berataan.
Yang kedua, apa namanya, ucapan bela sungkawa udah guru kita Pak Haji Muhammad Ramli. Nah kalau IAIN, pada umumnya kita ini IAIN berataan sini. Ya, lihat itu perguruan kita. Untuk itu mari kita bersedekah ya. Membacakan surah Al-Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqan arwah di Muhammad Ramli Al-Fatihah. Ya. Amin. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa, diberikan tempat yang layak surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya TPG sudah cair kalau alhamdulillah. Kemudian yang berhubungan dengan TPG, saya kembali berpesan kepada kawan-kawan, ada berapa kemarin 7 atau berapa lupanya yang dari SMA SMK itu yang lulus selalu mengikuti apaan TPG. Saya dengar kemarin persoalannya soal biaya tuh. Kalau kawan-kawan dari SMP sudah ada lampu hijau 5 juta itu diberikan oleh Pemda. Nah sekarang persoalan dari kawan-kawan yang SMA yang ini, sudah adakah dana itu atau gimana kelanjutannya? Saya berpesan selalu ikuti, cari solusinya supaya Bapak dan Ibu bisa mengikuti dan mendapatkan sertifikat guru, sertifikat pendidikan agama Islam, sehingga setelah mendapatkan TPG. Oke. Yang berikutnya, saya terima kasih banyak. Kemarin saya mengupload instrumen pesantren Ramadan dan alhamdulillah ada yang beberapa orang sudah mengirimkan. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, hari ini pengembangan instrumen penilaian kelanjutan yang kemarin. Nah, sudah tadi panjang lebar disampaikan oleh Ketua Pak Haji Sugi. Kembali saya mengajak tuh ikuti prosedur pembuatan pengembangan instrumen itu tadi. Mulai dari KKM-nya, terus ada kisi-kisinya, ada formulan penilaian dan sebagainya itu diikuti. Artinya setiap sekolah mempunyai itu sehingga kelak nanti kalau ada orang yang memeriksa, Bapak dan Ibu sudah pada siap. Jangan-jangan nanti hanya mendapatkan, kemarin kan mendapatkan soalnya itu dari Pak Haji Suki, padahal prosedur membuat soal itu ada alurnya toh, ada kisi-kisinya dan lain sebagainya itu. Jadi saya berharap semua sekolah membuat itu, atau ada kawan-kawan yang sudah membuat itu tadi, dikasih sama kawan tuh sehingga semua pada mempunyai itu. Kalau kelak nanti dicari orang. Bapak dan Ibu, tadi ada juga menarik itu. Di zaman daring ini, kadang-kadang anak lebih pandai dari gurunya. Oleh karena itu, ujar Pak Haji Sugi tadi, kita semua harus pandai. Jangan-jangan guru tidak menguasai materi atau bahasa lainnya terdahulu kekanakan. Nah, jadi ini juga ajakan yang sangat bagus. Kita semua antisipasi untuk selalu lebihlah daripada siswa. Ini memang harus begitu. Tantangan buat kita. Nah, kalau ada Bapak dan Ibu yang masih kurang, mohon maaf, masih kurang IT-nya, agak kurang ya, latihan lah, enggak apa-apa. Saya juga ngakuin deh, kalau IT kadang-kadang masih kurang ya, betapun kadang lawan anak, lawan siapa kayak ini. Kalau sering mencapai, sering memegang laptop, mengikuti, bisa aja. Lama tambahin memang menggatar, tapi lama kelamaan pandai aja. Oke Bapak dan Ibu,
Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kembali saya mohon maaf atas keterlambatan tadi, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dengan segala hormat kepada Bapak Haji Muhammad Ridwan atas masukannya ataupun pencerahannya buat kita semua. Selanjutnya, Bobuhan Kemenang belum ada. Kita isi sesi ini mungkin sambil menunggu dari pihak Kemenak kasih pendais. Mudah-mudahan ada yang bisa bergabung nantinya. Mungkin ada beberapa hal-hal yang akan disampaikan. Yang pertama mungkin Pak Haji Ridwan tadi menyinggung tentang pelaksanaan PPG. Itu jumlah kami yang lulus, Pak Haji, untuk SMA SMK ini ada 9 orang jumlahnya, dengan perincian ada 3 orang guru PNS SMA dan sisanya guru non PNS. Jadi sisa dari jumlah 9 itu kalau tidak salah 8 yang SMA, 1 yang SMK. Nah, adapun dana bulan berapa itu sudah menghadap ke Kanwil Kemenak Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan tentang pembiayaan ini. Ini masih dalam tahap lobby, mudah-mudahan bisa dianggarkan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi sebagaimana yang tindakan yang diambil oleh kabupaten kemarin, mereka tidak bisa mengikut sertakan peserta yang dari SMA SMK ini karena bukan ranah mereka, karena yang menjadi kewenangan untuk SMA SMK itu kan provinsi. Cuma kami semua selaku calon peserta PPG, walaupun kami sudah membuka aplikasi siaga, tetapi di sana masih ada bertuliskan merah, Pak, belum terdaftar untuk menjadi peserta PPG tahun 2021. Tapi kami selalu berharap positif, mudah-mudahan ada jalan terbuka lebar untuk kami kemudahan mengikuti pelaksanaan itu. Dan kami juga minta doa kepada seluruh Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam Kabupaten Barito Kuala untuk kemudahan kami semua, sebagaimana mereka yang telah melaksanakan mohon maaf, setelah mereka mengikuti PPG yang dulu mungkin beda dengan sekarang. Mudah-mudahan setelah mereka mengikuti, keluarlah sertifikat mereka sebagai pendidik dengan mendapatkan hasil tunjangan sertifikasi lah istilahnya. Mudah-mudahan kami mengikuti langkah jejak mereka juga. Amin. Selanjutnya mungkin ada beberapa hal, itu sekedar tambahan tadi untuk PPG. Kemudian Pak Mansah tadi ada menyinggung tentang pelaksanaan khatmil Quran. Ya, mungkin ada beberapa kendala, mungkin di sekolah-sekolah lain ada ya beberapa sekolah yang belum bisa melaksanakan. Mungkin andai kata bisa dilaksanakan kemarin sisa, mungkin ada sudah beberapa sekolah yang bisa melaksanakan, tetapi ada masih sekolah yang belum, mungkin masih mencari formula yang tepat bagaimana pelaksanaannya. Ya, mungkin saya lempar kepada Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam untuk ada tanggapan atau masukannya untuk kami semua. Silakan kalau ada, atau hal-hal yang dianggap perlu untuk pelaksanaan MGMP kita ini. Ibu Ida, ada tambahan ke Ibu Ida? Halo Pak. Ya, silakan Ibu Pauriah. Mati jaringnya. Silakan. Suara ulun jelas saja di sana. Mungkin yang belum khatmil Quran tadi Pak, sekolah yang belum melaksanakan. Jelas Pak, jelas sangat.
Yang Alhamdulillah. belum melaksanakan hatmil Quran tadi, Pak, mungkin diidentifikasi dulu masalahnya tuh apa, Pak. Nah, mungkin bisa kita istilahnya bagi yang sudah bisa sharing mana cara melaksanakannya dan pendataan terhadap siswa itu. Di kemarin kan kita sudah ada beberapa masukan. Nah, Iya. terutama bagi sekolah yang sudah melaksanakannya. Nah, jadi mungkin diidentifikasi dulu yang belum tahu apa kendalanya. Jadi mungkin kita bisa share bersama-sama, bisa istilahnya bisa memberikan masukan sehingga semua sekolah nanti bisa melaksanakannya, Pak. Ya. Yang jadi kendala mungkin sudah menjelang akhir-akhir ini, ya kalau ujian sekolah sudah, mungkin tinggal sebentar lagi menunggu pengumuman, tetapi pelaksanaan khatmil Quran mungkin. Belum. Tetapi untuk pencerahan kepada mungkin Pak Aspol, bisa menjelaskan Pak Aspol, untuk kita kemarin laporan khatam Quran itu bulan Desember kalau tidak salah lah, Pak Aspol. Halo, mana Pak Aspol ya? Pak Aspol. Pamansa kah? Pamansa. Laporan khatam Quran itu kemarin dipinta provinsi itu bulan Desember, iyalah. Desember. Nah, jadi rentang maksud lu kayak ini, Desember itu berarti pelaksanaan khatam Qurannya itu ada masalah bulan berapapun kayak itu kalau. Iya Pak. Yang penting kan setelah akhir tahun itu kan bulan Desember itu kita untuk siswa yang itu sudah ada jumlah rekap peserta yang khatam. Iya, tinggi. Sebenarnya per bulan Bang sebenarnya. Tapi kan kita untuk memudahkan untuk aja, untuk kita ambil aja untuk bagian terakhir aja. Artinya untuk memudahkan aja lah. Ya, sebenarnya per bulan Pak sebenarnya. Tapi kan kan susah untuk mendapatkan per bulan. Tetapi kemarin tuh Pak Aspol lah, untuk sekedar rekap laporan per item jumlah aja Bang lah. Untuk sementara kada pernah Pak Ulun lagi mengirim laporan berkenan dokumentasinya, kada pernah Bang. Iya kah kayak itu kah? Salah kah atau bujur aja kah? Seharusnya itu memang ada dokumentasi apa supaya ibarat sekolah tuh mungkin ada. Kalau laporan dari sekolah mungkin ada aja. Ada. Ya, kalau secara umum di sekolah ada, cuma yang dipinta khusus untuk program khataman Quran ini kada pernah Bang kami mengirim laporan beserta kayak dokumentasinya, itu cuma sekedar rekapan anunya aja. Makanya itu nanti Pak kalau ada nanti fotonya nanti bisa aja disimpan dulu. Satu saat mungkin kami nanti bisa meminta jadi kami buat laporan itu. Paspor Pak, paspor. Nggih. Kayak Pak kami kirim aja Pak foto kegiatan kami yang hatmil Quran ini. Jadi Bapak paspor aja yang menyimpannya, kalau kita terhapus di HP nih Pak. Kamu yang kapan minta. Ada Pak Kadir ya, sini Pak Kadir. Alasan Ibu Korea kebanyakan kita pula hapus bujur juga Pak. Suruh didokumentasikan. Pak hapus Pak kena anak-anak kena mana HP. Bujur Pak. Enggak. Pak Kadir ada Pak Kadir kan? Pak Kadir kada masuk lagi nah. Oh iya. Nanti sama Pamansa sama aja, Pamansa sama sama. Pamansa kah? Pamansa atau paspor lah. Wan mana jumlah siswanya karena yang hatam kami klaim. Nggih. Banyak foto-fotonya lah. Sekalian istilahnya aja. Ya, kemudian mungkin ada sudah titik terangnya untuk pelaksanaan khatmil Quran, yaitu bisa dilaksanakan di rentang waktu sebelum ada pelaporan, itu mungkin yang lebih baiknya paspor lah. Nggih. Mungkin Pak Haji Suki untuk MGMP selanjutnya mungkin nanti bisa disampaikan tanggal anunya di bulan Mei. Pak Iwan, belum lupa anunya nah. Yang di bulan Mei berarti lagi halal. Pak Iwan. Lebaran Pak. Halo. Ya. Ada Pak Iwan aja lagi belum. Iya. Daerah Hulu aja lagi.
Di Hulu itu kan belum, itu kan Bakumpai kan belum. Tabukan. Tabukan Bakumpai Pak Tabukan belum. Bakumpai kan Pak. Bakumpai belum juga. Bubaya Mungkin belum. ada masih Pak. jatah. Siap, Ya, masih ada jatah. Masih jatah ada 2 lagi. Kita masih ada jatah 3 Pak. Kita kan baru 2. Ya, Bujang. Maaf. Maaf ya. 3. Ibu Jadi Baya, Jadi sengaja bisa Pak Eko. Kalau hendak hari raya hendak langsung halal bihalal bisa juga kan kita tempatkan anak. Oke. Ya. Pak Iwan di minggunya ada minggu keberapa di bulan Mei itu Pak Iwan? Ada ulun kan ada tabukannya nah. Rekap. Iya kan ada ketentuan yang penting bulan Mei. Oh ya kah? Nah, itu kan di bulan Mei itu ada 1 kali pertemuan. Iya. Nah, apabila Oke. hendak Cuma Iya. kan ada tetap muka atau daring coba lah. karena deja nya kita kan berdasarkan hubungan bos itu kan dengan MPKS itu bahwa untuk MGMP itu kan kita disuruh bahwa yang tetap muka tuh 5 kali, Inge. yang daring bebas. Nah kalau lebih dari 5 maka itu harus dibiayai, itu kisahnya. Kita sebenarnya kalau hendak menuruti dibiayai itu berarti kan 5 kali aja. Kalau hendak lebih salah aja Bang sebenarnya. Oh iya kita itu maksudnya. Inggih. Kita kan memakai 2, berarti kan 3 lagi masih sisa. Inge. Berarti habis hari raya bisa tuh MGMP tetap muka lah. Ya, anak. Di akhir bulan Mei. Agendanya benar ya paling. Nah, kita itu kan harus habis hari Kita cuti bersama sampai tanggal 18. Sampai tanggal 18 Apanya? masih cuti bersama. Iya, Yang masih di kampung. masih cuti bersama. Iya, Pulang kampung. jadi Bang Pat ya. kita itu kan Mai. ya, kalau bisa Mei itu di akhir Bang sebenarnya. Iya, di akhir. Minggu keempat itu nah, apa 24, 25 atau 27, 28, 29. Nah, itu Pak. Ya, 24 hari Senin Pak. 24 hari Senin, Mai. 25 hari Itu Selasa. sudah turun tuh cuti bersama. 17 kan masih cuti bersama. Jadi nanti mungkin persiapan juga untuk persiapan ulangan itu, soalnya ulangan kan ada Juni ulangan tuh. Oke, ulangan kenaikan Ini kelas. Juni Ulangan ulung. kelas. Nah, jadi kalau bisa kita memang paling lambat itu tanggal 29 itu sudah kita laksanakan. Tanggal 26 itu libur. 26 Mei itu libur. Terus 9 itu Hari Raya Waisak. Kamis. 24, 25, 27, 28, 29 Sabtu, 31 Senin bisa Pak. Terakhir. Senin bisa. Oke. Nah, jadi itu nanti bisa aja kita bicarakan karena Ya, di ada peluang. Enggak. sambil jalan. Nah. Ini kita sampai menunggu Pada Pak Iwan Dari- berarti lah. Cuma Tempatnya. ini benar berarti pada Pak Ano kah? Di Pak Kapolka atau Pak? Anu kah? Tabukan apa Bakumpai? terserah aja. Sampai kan dulu. Ada Pak Iwan. Hanya bisa jalan Ano kah? Mereka dulu. Ano amun kawa udah paspolnya ada musim apa? Gila. Rambutan. Habis hari raya tuh musim iwak Pak. Musim apa? Tapi untuk buah-buahan udah ada sih, habis sudah panen sudah bebas sudah. Kalau ada musim buah apa kah misalnya? Mungkin itu nanti. Dia lagi habis sudah. Pak Ridwan tadi apa aja yang perlu adakah yang perlu kami sampaikan kesampaian lagi? Pak Ridwan, ada tambahan ke Pak Ridwan? Ya, sebenarnya ya udah cukup aja Bang, cuma kalau bisa sih yang belum mengirim instrumen itu
Kalau diterima kan ada beberapa SMA kayaknya itu belum kirim. Ah, kalau pada wayah ini kan pada libur nih. Kayaknya pun ada apa-apa itu. Yang jelas ada buat saya lah. Sekedar pengen apa ngaranya apa nak kalau bagian sampean kan pada libur nih kalau sama libur kalau kami begawi lagi nah jadi agak-agak senggang ya sekolahan pada libur di kantor pada turun jadi seakan-akan apa yang bisa digawi ya membuat laporan kemudian ya tadi kembali saya minta kalau bisa yang belum mengirimkan instrumen yang kemarin saya kirim di WA itu tentang pesantren Ramadan tolong ada kau hari ini apa enggak enak kan ada tentang apa sekolah tuh diisi dontrengannya itu ada prosa pesantren Ramadan ada panitia sampai kepada evaluasinya tuh nah itu cuma donteng aja kok ya Pak. Nah sedikit Bang saya ingin bertanya nah selama ini saya tidak pernah melihat kalau soal itu ada memakai hotphone itu kah juga sudah tidak pernah lihat atau adakah pernah menelaah atau 1, 2, 3 sampai 6 itu? Iya. Nah, kalau bisa itu Bang diulah lagi. Belum pernah menelaah. Nah itulah tadi bagusnya seandainya ada apa namanya isinya kemudian sampai kepada soalnya lalu ada di foto kanan atas rasanya tuh P1, 2 terus sebagainya karena kan dituntut orang hot itu nah ya saya kira Bapak ini udah pada tahu cuman kadang udah Bapak ya Cuma kalau tagawi Bang. nah ya itu aja ada Bapak itu nah ya mudahan ke depan kita sama-sama lah saling mengingatkan kalau saya lupa juga ya sama-sama mudahan aku yakin Bapak dan Ibu bisa cuma kadang ya kita tidak jauh itu aja ada Bapak Ya, terima kasih mungkin tambahannya dari Pak Haji Ridwan. Pak, ya mungkin demikian pelaksanaan MGMP daring pada hari ini tanggal 27 bulan April 2021. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu tentang bagaimana nantinya kita selaku pendidik itu agar bisa mempersiapkan diri yang lebih agar jangan sampai kita itu didahului oleh peserta didik kita, baik itu secara penguasaan teknologi ataupun pengetahuan yang lainnya dalam hal positif. Kemudian tadi untuk kita selaku guru memberikan nilai atau memberikan penilaian terhadap peserta didik kita agar betul-betul memperhatikan komponen-komponen di dalam prinsip-prinsip penilaian itu. Kemudian nanti insya Allah kita akan berjumpa pada pelaksanaan MGMP secara tatap muka yang akan kita laksanakan di bulan Mei. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan dan bisa pelaksanaan itu terwujud. Untuk persiapan kita pelaksanaan penilaian akhir semester atau kenaikan kelas bagi kelas atas segala kehilapan dan kesalahan di dalam memandu pelaksanaan MGMP pada hari ini. Ulun atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru baik SMA SMK Kabupaten Barito Kuala. Sama-sama Pak. Menaikkan ibadah puasa, mudah-mudahan amal puasa kita dan amal ibadah kita lainnya di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minkum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.